Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gonjang ganjing soal nasab ini kata Profesor Dr. Quraish Shihab. Tulisan ini ada di buku kedua tentang nasab habaib dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya akan bacakan ini sebagai refleksi bagi kita semua, agar supaya kita sama-sama merenung tentang atau terhadap hal-hal yang selama ini berjalan atau bergulir ini ya. Jadi dulu ketika ramai-ramai ba'da Ramadan kalau tidak salah, atau ketika bulan Syawal atau setelah Syawal, memang pernah sempat ramai Profesor Quraish Shihab atau di sini Profesor Dr. Quraish Shihab semacam menanggapi isu-isu tentang persoalan nasab ini. Nah, ini dimulai dari di sini mungkin ya, Jakarta Jatman Online ya. Jadi pakar tafsir Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada hingga saat ini, betul, dan diyakini oleh para ulama. Dan banyak sekali dari jalur-jalurnya teman-temannya. Kemudian ada kutipan ungkapan di sini dari beliau. Jadi ada jaminan bahwa keturunan Rasulullah masih berlanjut. Ini disepakati oleh para ulama, dan Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Berarti ini mengutip dari surat Al-Kautsar itu ya. Kata Profesor Quraish dilansir dari YouTube Kupas Channel Rabu, dan itu ada titik mangsanya. Ada waktunya ya teman-teman. Kemudian di sini hal ini merupakan respon terkait fenomena Habib mencuat kembali dan ramai diperbincangkan, terutama di medsos. Tidak luput dari pro dan kontra terkait statement seorang kiai dari Banten. Ya, mungkin ini yang dimaksud adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sebab di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan di subjudulnya itu, di bagian-bagiannya itu mengatakan bahwasanya tanggapan cendekiawan terhadap penulis, ya, maksudnya terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan di sini disebut kluknya Kiai dari Banten. Ya, Kiai dari Banten yang membahas tentang nasab ini kan ya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani gitu ya. Jadi seorang kiai dari Banten dengan kajian ilmiahnya menyatakan bahwa ada nasab silsilah dari kalangan Ba'alawi keberadaannya tidak tercatat selama 500 tahunan. Yaitu di sini dalam tanda kurung ceramahnya Kiai Imaduddin Usman. Nah, ini dilansir dari Gus Fuad Channel. Kemudian ulama ahli tafsir Al-Quran ini menjelaskan bahwa pertama dengan adanya ilmu nasab. Jadi wajar orang memperhatikan garis keturunan, apalagi ada bobot, bebet dan bibit gitu ya. Tetapi tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda. Buktikan bahwa hal tersebut melalui akhlak ilmu Anda, tegasnya. Saya paham ketika beliau Profesor Dr. Quraish Shihab, Abah Quraish Shihab di sini menyatakan bahwasanya pembuktian terhadap nasab itu melalui akhlak dan ilmu Anda. Ya, kita pahamkan bahwasanya untuk intisab ke Rasulullah itu tidak mesti hanya melalui pertalian darah, silsilah darah, tetapi bisa melalui ilmu dan akhlak. Artinya begini, bukan berarti saya menyatakan bahwasanya semuanya itu yang kita anggap Habib, yang kita anggap Syarif, Sayyid, Zuriyah itu mesti melalui akhlak dan ilmunya kalau ingin dianggap sebagai Rasul, enggak. Tapi ini saya memandang jawaban bijak sekali dari yang beliau nyatakan di sini. Artinya untuk mendeklarasikan kepada orang itu, janganlah kita mengatakan di dalam darah kami ada darah Rasulullah lah atau apalah, atau bahkan itu yang ada juga semisal yang mengatakan meminum darah Rasulullah. Ya Allah, ini jawaban yang paling bijaksana sekali dari beliau ya, Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Kalau kita memandang dari kacamata Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika kita mendapati seorang yang mengaku sebagai keturunan, ya tidak ada salahnya kita husnudzoni. Urusan bohong, urusan iya dan tidak, sebenarnya dia keturunan Rasul atau bukan, ya urusan ianya yang mengaku dengan Rasulullah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian persoalannya, jika bagaimana yang terjadi, hal-hal yang dilakukan oleh yang mengaku itu meresahkan, dianggap meresahkan oleh banyak orang gitu, maka disinilah yang kemudian itu dipersoalkan.
itu. Kemudian ada ungkapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami juga tentang nasab ini ya, yang ada ghirotun itulah, ada semacam kita memiliki kecemburuan terhadap ini sehingga orang itu tidak menisbatkan hatta layan tasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ila bihaqqin itu dan seterusnya. Jadi memang persoalan nasab ini atau penguat untuk memerhatikan soal nasab ini juga dianjurkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Kemudian Profesor Dr. Quraish Shihab juga menambahkan bahwa yang kedua, ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi yang dianggap oleh Nabi sebagai keluarganya, yaitu adalah Salmanu minna ahlal baiti. Ya, ini cerita masyhur sekali tentang Salman itu, yang beliau padahal seorang Persia itu kemudian dianggap sebagai zuriyah karena tingkah laku dan perilakunya yang ittiba' ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Salman adalah bagian kita sebagai ahlul bait. Nah, ini ditulis atau tercatat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Lit-Tabrani halaman 6040. Sebagaimana kita ketahui, Salman bukanlah darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia juga bukan keturunan suku Quraisy, seorang Persia yang saat ini Republik Islam Iran, ya, sekarang Iran itu ya. Walaupun demikian, ia diakui Nabi sebagai ahlul baitnya atau keluarga Nabi. Karena apa? Sebab ia beriman lagi patuh. Kuncinya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tonjolkan akhlak kita, ilmu kita, dan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasulullah bangga. Dan tidak usah memikirkan diakui, tidak diakui, terserah pungkasnya. Nah, ini kira-kira segitu ya, ringkas tapi padat makna yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya melihat beliau itu memang seorang cendekia yang sangat adiluhung, budi pekerti yang sangat tinggi, menjaga nilai-nilai etikos. Dan perlu diberikan apresiasi ya pandangan beliau terkait masalah ini dalam tulisan-tulisan ini. Beliau menunjukkan dirinya sebagai orang yang memang alim allamah, tidak diragukan lagi tentang keilmuan dan kealiman beliau ini. Luar biasa ya. Jadi hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun itu kita bisa memasang standar ya, kepada seseorang dari bagaimana dia berbicara. Jadi bagaimana dia kemudian membuat argumentasi. Nah, di sini Profesor Quraish Shihab sangat padat sekali, walaupun disampaikan dengan ungkapan yang sangat ringkas. Dan ini langsung menerjang kepada hal yang paling substansial, yaitu apa sih ketika kita meributkan untuk intisab ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan akhlak dan ilmu, dengan ilmu dan akhlak begitu Pak. Ya, jadi kira-kira begitu yang beliau sampaikan terkait rame-rame persoalan nasab ya. Ini sudah lama ditulis, sudah berbulan-bulan yang lalu, tetapi kita juga jangan lupakan bahwasanya apa yang beliau sampaikan ini perlu diperhatikan, perlu direnungi. Kalau kata orang Banten perlu diangen-angen. Ya, jangan hanya sekadar teks ya, yang kemudian itu selesai disampai teks saja, tidak begitu ya. Itu yang saya pikir sangat sepakat sekali dengan pernyataan daripada Profesor Dr. Quraish Shihab di sini. Kemudian juga di sini ada Ijkur, yaitu komunitas disorientasi ya. Ini agak panjang ya. Itu teman-teman tulisan dari beliau. Kemudian di sini juga banyaklah. Nanti kelamaan kalau dibaca lagi. Jadi teman-teman bisa baca di buku keduanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di sini. Dan termasuk argumen-argumen Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap penelitiannya itu yang selama ini masih bergulir, itu banyak di sini juga dicatat. Tinggal dibaca sambil ngopi, sambil makan pisang goreng, sambil apa itulah. Ya, nikmat ya, ngopi, pisang goreng, ngutut sambil baca buku ini atau makan cemilan kacang itu enak ya. Nah, kira-kira itu teman-teman yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab terkait polemik nasab ini ya, khususnya bagi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu saja teman-teman, ini terdapat di terputusnya nasab habaib kepada Nabi Muhammad SAW, penyempurnaan dari buku menakar kesohihan nasab Habib di Indonesia, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kira-kira begitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tapi mudah-mudahan ada manfaat walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.